Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu terkait dengan mata kuliah Pancasila. Di minggu kemarin kita membahas tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila. Ya. Jadi bagaimana Pancasila itu memberikan kewenangan, memberikan pengakuan, memberikan sebuah nilai terhadap kehidupan bernegara, berbangsa di Indonesia, khususnya bagi rakyatnya. Artinya kekuatan daripada Pancasila itu bagaimana mengikat dalam kehidupan. Oke. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber nilai. Sumber nilai, artinya kalau kita bicara nilai apa gitu ya. Tolong diperhatikan ini ya. Jadi adik-adik mungkin ketika waktu sekolah ngomong nilai itu artinya sebuah wujud angka. Di nilainya berapa? Ada yang 70, ada yang 100, ada yang berapa. Itu mungkin ketika kita sekolah dulu atau waktu SD atau SMP yang kita tahu seperti itu. Tetapi hari ini kalau ada adik sudah dikatakan sudah lulus SMA, sudah tingkat pendidikan menengah, apalagi sekarang sudah dikatakan mahasiswa, maka kalau kita berbicara nilai itu tidak berdasarkan angka saja. Artinya ada dari sudut pandang ilmu eksak maupun non eksak. Kalau Anda termasuk ilmu sosial, maka pemaknaan daripada nilai itu berdasarkan ilmu Anda. Tata nilai misalnya, masuk tata nilai berarti 1, 2, 3, algoritma lah. Ada seperti itu. Nah, kalau nilai sosial arti nilai itu seperti itu. Nah, nilai dalam ilmu di situ. Jadi anak atau cewek itu cantik misalnya. Bisa juga si A, si B menyatakan dia tidak cantik. Nah, itu pasti ada sudut pandang, ada instrumental yang menurut mereka berbeda. Tetapi kalau ini kaitannya dengan kehidupan berbangsa kita, maka instrumental yang digunakan adalah Pancasila. Nah, kalau Pancasila itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada keadilan, kesejahteraan. Nah, jadi nilai itu menurut Bambang ini ada nilai abstrak, ada nilai yang normatif, ini keseharusan. Sehingga nilai itu bersifat ideal, solemn, diwujudkan dalam bentuk normal landasan manusia bertindak. Misalnya keadilan, seseorang berharap mendapatkan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Keadilan menurut Anda seperti apa? Apakah adil itu ketika misalnya ada pembagian sebuah kue, ada 4 kue atau 6 kue, dibagi 2, apakah harus 3-3? Atau ada yang 2, ada yang 4, atau berapa? Loh, Pak, kenapa ini harus 4? Ya, ini kan sudah besar, masa sudah besar dikasih 2? Misalnya yang satu anak kecil, usia masih balita, yang satunya sudah dewasa. Ketika ada pembagian kue, mosok sing cilik dibagi sing akeh, misalnya, tidak mungkin. Kecuali kenapa? Apakah ketika dibagi 2 dan 4 itu salah? Atau ketika dibagi 3 itu salah? Atau bisa juga 5 dan 1? Sama-sama enak. Ketika itu dilaksanakan seperti itu, apakah itu bisa dikatakan adil atau tidak? Bicara keadilan pasti banyak juga. Jadi ada sesuatu, ada yang mengatakan lebih adilnya ya bagi rata ya Pak, atau diambil jalan tengahnya. Tetapi yang namanya kepentingan, yang namanya itu keadilan itu tidak sama pasti.
Ada kalanya orang itu sangat memang membutuhkan. Tadi saya contohkan anak kecil sama anak dewasa. Kenapa pembagiannya berbeda? Karena kebutuhannya berbeda. Buktinya kalau di dalam ajaran agama misalnya, dalam pembagian waris misalnya, ya, itu pasti anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki anak pertama atau kedua pasti berbeda. Tetapi kalau hukum Indonesia sekarang wis ditumroto ae. Padahal menurut adat tanggung jawab berbeda. Masa yang tanggung jawabnya besar dikasihkan sedikit, apalagi terkait dengan budaya. Misalnya kalau dalam keluarga itu anaknya 3, kemudian yang terakhir pasti dapat bagian banyak. Kenapa? Karena orang tuanya pasti ikut yang anak yang terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab beban kehidupan kebutuhan sehari-hari. Harapannya seperti itu. Nah, nek misalnya tanggung jawab ditumno roto rek, lah sing cilik kebagian ngeramut wong tuane bendunane misalnya. Nah, itu kan bisanya adil seperti itu. Jadi kalau yang namanya nilai adil secara normatif itu bisa ditafsirkan sesuai dengan keadaan. Banyak lagi contoh-contoh terkait dengan keadilan. Nek ngomong adil sak temene ya Gusti Allah rek sing duwe rek. Ya. Kayak pemilu kemarin itu, kalau misalnya mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, yuk kan mari ini rek. Bayangkan, andai kata itu dilakukan proses sak temen-temene, gak mungkin itu dalam waktu 18 hari selesai. Anda ingat kasusnya, kasus-kasus entah itu kasus pidana atau perdata, itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk membuktikan kebenaran. Tapi kemarin karena kasus pemilu tak ada deadline-nya, maka harus dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, ini nilai-nilai keadilan ini juga termasuk sesuatu yang perlu kita pahami terkait dengan itu. Kemudian juga nilai itu bisa bersifat daya dorongan atau bisa juga motivasi. Misalnya pendukung nilai, manusia bertindak berdasarkan didorong atas nilai-nilai yang diyakininya. Misalnya, Anda menganggap bahwa prodi komunikasi itu mempunyai tata nilai harapan yang cukup potensial di masa yang saya datang. Maka Anda meyakini bahwa prodi ilmu komunikasi menjadikan Anda hidup lebih baik ke depannya. Maka Anda harus yakini. Kalau Anda yakini, maka Anda harus perjuangkan untuk mewujudkan apa yang menjadi keyakinan. Itu contoh. Kalau Anda tidak yakin, ya selesai rek. Percuma Anda lakukan itu sendiri. Makanya ada yang mengatakan setiap perjuangan hampir 80% itu adalah keyakinan. Selainnya 20% itu ikhtiar ambek usaha. Nah, ini awakmu wis gak yakin, apalagi perempuan yang mengandalkan intuisi, perasaan dan sebagainya. Nek wis gak cinta ya sudah, ngono lho. Nek wis gak yakin, wis perasaane meyakan ragu-ragu, ya pasti gak jalan. Itu terkait dengan nilai. Kemudian macam-macam nilai ini ada secara filsafat dibedakan menjadi 3 macam. Ada nilai logika, ada nilai estetika, ada nilai etika dan moral. Nilai logika berarti berdasarkan apa? Kecerdasan, benar dan salah. Kapan kita menerapkan itu? Nah, apa saja yang harus kita menggunakan kecerdasan atau nilai logika itu? Ya, urusan apa saja? Misalnya dunia pendidikan itu seharusnya menggunakan nilai logika ini. Jadi benar dan salah.
Tapi nek nilai estetika atau moral, yang ini kita sini. Besok jam 8:30 ya, ya. Ini kalau menggunakan nilai logika, wis gak masuk dari sana. Tapi nilai estetika, nilai etika bisa juga diterima aja. Pak lah pripun Pak kalau dereng dugi ya. Dereng banyak Pak temannya misalnya. Lah itu piye. Nek ngomong sosial wis diatur ae, wis apa penae kan ngono ya. Omane demokrasi itu ada. Ada nilai estetika, ini nilai indah dan tidak. Nek misalnya kuliah itu dinilai dari estetika, wah ya apa rek? Yo sakjane yo gak apa-apa Pak. Misalnya, nah, sampean kuliah harus berseragam, wah misalnya. Masuk kelas harus wangi, nek gak wangi keluar, iya rek. Ada nilai moral, nilai baik buruk. Nah ini juga, lah di antara 3 nilai ini, adik-adik harus bisa menempatkan kapan Anda harus menggunakan nilai logika, nilai estetika, nilai. Misalnya di sini saya tampilkan perempuan cantik bugil. Anda menilainya dari mana? Kalau Anda nilai dari logika, wah, Pak Sani itu pornografi kita. Tapi kalau Anda nilai dari sisi estetika, wah, keindahan rek. Sing ngarane elek, wah iki perlu kacamata ini, perlu sekolah rapi itu ya. Ada waktunya, ada sesuatu yang kita harus nilai dengan estetika maupun nah nek kabeh sampe nilai baik guru kayak yo gak apa-apa rek. Tapi yo suatu saat yo kecewa ya jangan menyesal. Jadi ada sesuatu yang Anda bisa nilai secara estetika, ada nilai secara moral. Tapi fokus kita di sini kalau dalam ilmu sosial apalagi ngomong Pancasila ya ngomongi nilai etika dan moral ya. Dalam kajian kita loh ya. Tapi dalam sisi lain Anda boleh menggunakan nilai-nilai ya, walaupun Pancasila sendiri pun bisa dinilai secara logika. Artinya masuk akal gitu loh. Artinya rumusan Pancasila itu ketika itu ditetapkan bisa dijalankan. Andai kata itu tidak bisa dijalankan, ya piye rek? Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, artinya mengukur ketakwaan seseorang, diukur sampai opo, garis sana. Apa ambek kalkulator ah? Bisakah dilogikakan? Bisa. Misalnya, bagaimana cara mengukur ketakwaan seseorang? Ya, paling tidak minimal ya. Adik-adik muslim. Adik-adik diwajibkan menutupi aurat, berbujana muslim. Bukti nih, sampean pakai hijab, Anda pakai apa? Kerudung, pakai jilbab, itu sudah minimal sudah bisa menunjukkan. Tapi nek ngomong takwa sejatine urusan hati rek. Bisa juga jilbab ya, apa jenenge? Atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai jin. Ya padha ae rek ngono. Atau bisa juga hijab yang Anda pakai ini bisa dikatakan bukan hijab syar'i gitu kan. Nek syar'i yo gak ngene rek, ngono ya. Ono yang mengatakan hijab yang syar'i bisa juga masih terlihat tuh matane tok ngene rek. Nah, kira-kira nek sampean dikongkon ngono, ya apa? Ya sumuk, Pak. Nah, iki apakah seperti ini bisa dikatakan tingkat keimanan, Pak? Yo, iman, Pak.
tetapi mungkin nilainya bisa dikatakan oke, berdasarkan klasifikasi di atas, maka seorang mahasiswa, seorang masyarakat logika apabila dalam menjawab sesuatu itu bisanya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwa Kailan mengatakan ada 3 macam nilai. Ada nilai material, kalau tadi Bambang mengatakan ada logika dan estetika dan moral. Kalau Kailan mengatakan ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian. Nilai material itu berguna sebagai jasmani, rohani. Tapi material itu kebendaan, materialistik. Jadi orang itu bisa diukur dari kebendaan. Misalnya apa? Arek iku tumpakane apa sih? Ngono ya. Alah tumpakane vario ayo. Situ EPCX misalnya. Oh berarti kok arek iku mampu ya? Oh bukan Pak. Yang tumpakane PCX iku malah tumpakane pada kredit Pak. Sing elek-elek ku di cash Pak ngono anu. Lho ya apa ning ngene kuwi? Apakah bisa dikatakan ketika seseorang yang di rumahnya tidak punya kendaraan bermotor dikatakan miskin? Kok nek kadang duwene motor punya, mobil punya, kredit kabeh. Sesitoe duwe sepeda Impreza, sepeda lawas-lawas, tapi ngene iki gak duwe utang rek, gak punya kreditan. Piye? Nah, nilai kebendaan atau nilai material. Kemudian ada nilai vital. Ini beri manusia dapat mengadakan kegiatan aktivitas. Berarti bersifat apa ya? Kerja, kata kerja. Jadi kamu profesinya apa? Guru Pak, kasir Pak, atau bisa juga apa? Jurnalistik Pak, fotografer Pak. Nah, ini ngomong aktivitas seperti itu, yang dinilai aktivitas, berarti opo rek sing diregani teko awakmu ning ngomong kasare. Kalau arek teknik mesti tau ling-ling ngono. Dapuramu niku sing kena diregani teko awakmu ngopo? Artinya apa? Kalau saya bertanya, apa sih yang bisa menghasilkan uang dari diri kalian? Oke. Apakah nilai kebendaan atau nilai vital atau nilai kerohanian? Nilai material berarti Anda menghasilkan sesuatu benda. Anda membuat sepatu, Anda membuat baju, Anda membuat sesuatu karya yang bisa diwujudkan dalam benda. Itu berarti bisa dinilai harga. Nek nilai vital, ya, bisa juga pertolonganmu, ya, bisa juga karena apa ya? Pokoknya sikapmu seperti apa, menghormati atau welas kasih. Wah saknone rek arek iki rek perlu bantuan rek. Nah, perlu disakati arek iki. Ya, ngono piye. Nah, nilai kerohanian ini nilai manusia bersifat nilai rohanian. Nah, nilai rohanian itu bersifat pada akal, rasio budi, cipta karsa manusia. Jadi seseorang itu punya daya, punya cipta, punya rasa. Artinya wong iku ya duwe watak, watuk. Ya, bisa. Iki nek karaktere ngono wae biyen di sekolah ya niku rek. Kayak lu buka sok tenang ya pokoke nyampe yen piye. Ada sing kuliah meneng ae ditakoni karo. Ono sing kuliah santai, kan paham deh. Ada yang kuliah koyo gak ngereken, tapi kan searching terus ya. Oh Pak San ngomong apa iki? Oh iya. Ada nilai kebenaran bersumber dari rasional. Ada nilai keindahan itu, estetis itu bersumber dari unsur perasaan. Ngomong indah itu kan kejujuran ya.
Nek kadang ngomong elek asine, tapi ya piye? Nek ngomong logika misalnya, iku lho aku ali sampean tak ngene iki lho apa ngene misalnya. Kenapa dikasih bulan di sini gitu? Ya. Anda ingat sinetron tukang bubur naik haji itu? Ya. Orang jujur itu baik nggak? Tapi nek sak ketoke jarine jujur ya, misalnya rambine pesek, ini pesek. Yang saya lihat kan memang kenyataannya hidungnya pesek. Oh tembem gue. Lu tapi nyene tembem piye rek? Jujur kan ya. Tetapi ketika itu disampaikan dalam kehidupan yang momennya tidak pas, yo berarti perkara rek. Tetapi kan jujur. Makanya ini nilai estetis, nilai kerohanian bisa juga muncul seperti itu. Nah, ini kaitannya perlu saya jelaskan karena dalam kehidupan pasti ketika ini disampaikan kadang harus disampaikan secara jujur, kadang kita harus berbohong. Sakjane arek iku ya gak pate ayu, cuma berhubung ya apa ya akhirnya ya Allah nah. Ya gak tersinggung rek ngono ya. Jadi nilai keindahan itu bisa juga karena emosi. Sampai menyatakan indah karena Anda terjebak pada urusan cinta, terus kadang seneng ya, masih ireng, elek, kumus-kumus sudah ganteng ya, ambune gak enak sat tapi gitu. Ya, tapi nek Anda terjebak pada kebencian, apapun yang dilakukan oleh pasangan Anda atau lawan jenis Anda atau orang lain wis. Nah ini unsur estetika, emosi yang muncul. Kemudian ada nilai kebaikan itu dari moral, dari kehendak apa ya, karsa will apa ya? Keinginan manusia. Jadi seseorang itu terkadang yo nek ngomong wong iku apik, murah senyum iku nek kadang yo karena hatinya tenang, bahagia dan sebagainya. Nah nek iki mang budal kuliah iku wis wontok-wontok rek ya. Wis karipan budal dicelakun ibu ya. Mari ngono sangune gak ditambahi, wadah, pulsane entek, wadah. Jangan salahkan. Maka dari beberapa keterangan di atas saya sampaikan terkait dengan nilai itu yang kita pahami. Jadi kehidupan dalam proses memahami tentang nilai ini kita harus paham dulu. Karena apa? Kaitannya dengan praktiknya nanti. Praktek kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam mengamalkan Pancasila. Mungkin ada yang kemarin mengatakan ada yang Pancasilais. Ono sing uripe gak Pancasilais. Oh, gak duwe etik arek iku. Gak sopan nek bahasa sampean mungkin paling gak sopan. Bisa juga. Nah, karena ini kaitannya dengan kehidupan Pancasila, maka bagaimana pemahaman kita tentang nilai itu dalam praktik mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih khusus lagi adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja kalau dalam Pancasila itu ada nilai ketuhanan, ya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Inilah yang kita pahami dari konteks nilai etika. Maka ketika kita memahami misalnya nilai ketuhanan, ada pengaruhnya enggak kehidupanmu Tuhan terhadap dirimu itu? Kon duwe tiga nek ambek Gusti Allah itu. Ya nek kadang Pak, wong kene bukan malaikat ya Pak. Nek malaikat kan imane stabil ya. Jadi enggak ada naik turun. Lah kene menungso ya.
Nek kadang ya wedi, nek kadang ya gak, Pak. Nek kadang ambek dhuwit lho wedi, Pak. Lah apa? Wedi gak duwe, Pak. Omane takut dengan masa depan. Wah. Artinya sejauh mana sih kekuatan Tuhan ini mempengaruhi kehidupan Anda, apalagi kehidupan bermasalah atau dalam kehidupan apapun, sekecil apapun. Contoh mungkin yang perempuan misalnya, motong kuku. Ini halnya sepele kan? Apa kaitannya dengan Tuhan? Terus kalau Anda muslim, apa syariate motong kuku itu? Misalnya ada sebuah hadis menyatakan kalau potong kuku itu harus hari Senin, Kamis, Jumat. Kira-kira awakmu pas potong kukumu hari Sabtu Minggu, lalu hari Sabtu Minggu ya Pak. Kira-kira sampean terus napa gak? Iki baru potong kuku gurung liyane lho nek gurung urusan sing gede-gede lho ya. Iki mek tit ya ndak. Potong kuku. Oh, syariate hadine Senin, Pak. Siji ya oleh bersih, loro oleh pahalane, Pak. Kan ngono. Iku baru gurung urusan sing liyane. Nah, ini yang saya harapkan adalah bagaimana bangsa Indonesia itu bahwa keberadaan Tuhan di dalam diri manusia, warganya itu benar-benar memberikan pencerahan, memberikan kekuatan, memberikan rem, memberikan filter dalam tindak, bersikap. Wes, iku nek ngomong Tuhan. Terus nek urusan Tuhan, urusan itu binarsi rek. Saya kira kalau di sini saya lihat wong sing ketok wedi pengiran wis ketok ya sakjane. Ngono ya. Nek nurut versi saya. Tapi nek nurut versi sampean yo bisa juga Anda menyembunyikan. Yo sawangane guyang-guyu Pak asine ya wis. Sopo sing ngerti nek sampean kok kene ono sing dikir ngono. Ya. Iling ya. Nek ngomong dikir kan urusan ati rek, sirri. Orang dzikir itu tidak harus di musola Pak, tidak harus di tempat-tempat ibadah, di WC pun boleh, gitu loh. Apalagi di kelas. Itu urusan Tuhan ya. Oke, kemudian berikutnya nilai kemanusiaan. Ini nilai Pancasila yang kedua. Beradab artinya kesadaran, sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral kehidupan atas dasar tuntunan hati nurani, ya, memberlakukan suatu sebagaimana mestinya. Nek ngomong kadang semestinya gimana? Jujur misalnya, cene elek Pak, mosok pati ngomong elek Pak. Sakjane ya elek Pak, cuma yang ngomongku ya piye rek. Nah, kemanusiaan itu didasarkan pada hati nurani. Nah, nek ngomong hati itu sumbernya adalah dari nek akal rek iki banyak dipengaruhi oleh beberapa macam keinderaan kita, pendengaran, penglihatan, rasa dan sebagainya. Makanya nek sampeyan wis pacaran, wis situk-situk, ingat saya dulu pernah di Pondok Tabras itu, kalau Anda sudah mengenal seorang Anda yakin, udahlah potong leher kamu. Loh kok potong leher kamu gimana Pak? Aku yang direk waktu itu. Lho Gus pripun nek kula potong leher? Lho ngene lho maksude. Nek wis kenal Aisyah, ya wis lah potong lehermu. Artinya matamu, indramu wis fokus hatimu hanya untuk tapi nek ndasmu iki si urip masih bisa membandingkan. Nah, iya Isa nambah iko cek ayu iko kuning iko ya es kurang rek. Hati nurani. Jadi Anda bersikap itu kalau ngomong kemanusiaan itu harus bicara hati nurani. Pasti saya yakin setiap orang pasti mampu mendengar. Adapun kok ojo ono sing jahat Pak.
ya mungkin dia nggak mampu untuk bisa mendengarkan informasi atau mendengarkan bisikan hati nurani. Katakanlah hari ini, sakjane aku mau males kuliah Pak, ya tak pawakso iki mang Pak, apa wis. Ya hati nurani berbicara rek. Jadi diharapkan masyarakat bangsa Indonesia itu mempunyai hati nurani. Artinya gak semau duit. Ya walaupun yang namanya manusia pasti ada kompetisi, ada sebuah grafik naik iman seorang naik turun, sehingga ada orang yang jahat, ada orang yang ya wis wajar. Tetapi paling tidak bangsa Indonesia itu masyarakatnya yang punya hati nurani, ya duwe sakno, ya duwe semestinya. Semisal ancene mampu nih sakmene piye maneh. Lah nek misale iki budak salah nerani, mosok iki kabeh nilainya padha kabeh. Nek ngomong logika ideal, dosene padha, kuliahe padha, kok nasibe gak padha? Piye rek? Apakah saya harus menilai Anda sama semua? Yo, nek ngomong normatif ya harusnya sama Pak perlakuannya. Tetapi ngomong penilaian bisa juga berbeda. Lah wong kok jarang melebel, mosok aku yang kayak sampe nilai A. Sakjane sampean ku pinter, tapi jamin jarang mlebu. Nah iki ono wong pinter mlebune aktif, ya iki ae pantes. Sampe tak nilai amin lah iki. Oke, lanjutnya. Kemudian nilai Pancasila berikutnya adalah persatuan. Harapannya nilai persatuan Indonesia ini mengandung usaha ke arah bersatu kebulatan rakyat, membina rasa nasionalisme dalam bingkai negara kesatuan Republik dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah selalu bersatu itu selalu benar? Tidak. Misalnya, lu gue sama ini wis campur rek. Gak apa-apa Pak bersatu kan Pak? Ya gak apa-apa rek sajane ngono. Kira tapi sing dijejeri gelem tak gak ya anu lho. Nek kadang ya gak gelem. Ada yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya kumpul-kumpul terus kon, terus no ngono. Lah bejat ngono. Kalau orang Jawa ada mengatakan ya kumpul-kumpul rek tapi aja gembul. Gembul tapi aja kumpul. Paham enggak Anda maksudnya apa ini? Ya, kalau Anda berkumpul, ya kumpul kon masih gembul maling gembul silahkan. Tapi jangan ikut perilakunya. Ya ono kalane elo, misalnya Anda kumpul pada orang-orang yang baik, ulama, orang yang bijak, alim, kumpul nek lakune apik ya elo ono. Nah, artinya Anda harus bisa proporsional menempatkan, walaupun ada filsafat, ada sebuah mengatakan nek gembolo bakul minyak ya dadi wangi rek. Nek awakmu gambol bakul pindang ya ambu pindang kan ngono. Pasti. Tetapi kamu harus punya filter. Nah, persatuan dalam bingkai ini adalah dalam rangka perbedaan. Kita harus bisa menghargai keberagaman yang ada dengan kita, bahwa kita hidup dalam sebuah bumi langit yang berada di benua Asia Tenggara ya, di bumi Jawa, di bumi Kalimantan, yang secara kenegaraan kita menjadi satu bingkai negara kesatuan Republik. Makanya dalam simbol negara kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Iki negara liyan gak pate ono rek koyo ngene iki rek. Ada enggak negara yang negaranya berpulau-pulau, beribu-ribu pulau tapi dalam satu negara? Ya Indonesia tok. Ya ono tapi gak koyo Indonesia ngono. Ya. Nah ini
anugerah Tuhan yang diberikan pada kita yang perlu kita syukuri itu. Oke, selanjutnya terkait dengan nilai kerakyatan. Ini dalam hikmat kebijaksanaan permusyawaratan mengandung makna bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Artinya bahwa untuk mencapai sebuah kepentingan hajat hidup itu harus bersumber dari kita, untuk kita, oleh kita, untuk kita semua. Yang dirapatkan melalui perwakilan. Nek ditakoni situ-situ ya mesti gak podo nek. Misalnya hari ini misalnya jamnya sudah seakhiri cukup sekian ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Ono sing wis sembarang Pak. Cukup Pak, gak apa-apa Pak. Ada. Nah, tapi konteks kerakyatan di sini adalah konteks bagaimana memutuskan, memilih sesuatu, memilih sebuah kebijakan, memilih pemimpin sesuai dengan musyawarah mufakat. Ada kalau sekarang itu tidak ada musyawarahnya melalui pemilu, voting rek, gak aklamasi. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan. Ini mungkin di awal sudah saya sampaikan terkait dengan keadilan. Jadi bagaimana ini rakyat adil. Mosok sing budale wakas ke jam 7 sampai sing jam 10 mang podo ngilene rek. Ya podo Pak ngono enggak apa-apa. Tetapi mungkin ilmu yang didapat, kepuasan hati yang didapat bisa juga berbeda. Kalau kita bicara belajar dari bulan Ramadan kemarin, yang hari rayanya ikut puasa sebulan penuh sama tidak, mungkin ketika takbir nilainya rasanya berbeda. Yo kabeh lo riyo ya rek, tapi yo getarannya berbeda. Wis sama halnya wis, sama duwe pacar ayu situe elek, piye rek rasanya? Mbok Pak gak tau rasane. Ada yang beri lapos pacar sampean kok sing elek, enak elek kan musuhe. Hati-hati gak teratap terus ngono. Gak milih sing ayu pisan. Cek kena gawe pameran kancane ngono. Wah, seruwet Pak, akan saingan Pak. Dari was-was saya Pak. Terserah. Oke, itu ya pembahasan kita terkait dengan nilai itu. Kemudian kalau dalam implementasi, kalau tadi di dalam alinea pasal 4 bahwa Pancasila itu dalam alinea 4 bukan Undang-Undang Dasar 45 penjabaran. Maka dari beberapa nilai-nilai Pancasila itu dijabarkan dalam kehidupan, misalnya dalam kehidupan norma, dalam kehidupan nilai hukum, aturan. Ketuhanan ya apa aturannya? Yo, setiap masyarakat, rakyat Indonesia harus berketuhanan. Nah, ini termasuk hukum, aturan. Nek kan aturan ngono piye, Pak? Mosok KTP-mu diseni agamamu titik-titik rek ngono. Nah, itu ngomong administrasi, ngomong perdata. Nek perdata itu kan harus faktanya, catatannya kertasnya opo hukum. Nah, jadi Pancasila itu sebagai sumber norma hukum. Jadi hukum Indonesia sing bisa mempersatukan ya Pancasila. Mosok awakmu Indonesia gak hukume khilafah misalnya. Khusus Jawa Timur gawe hukum Al-Qur'an tok, koyo Aceh ngono. Lho ya bocah ya. Oke, kemudian kalau dijabarkan dalam norma hukum menjadi apa saja? Pancasila menjadi Undang-Undang Dasar 45. Pancasila menjadi TAP MPR. Menjadi undang-undang, menjadi peraturan Perpu. Artinya bahwa Pancasila itu sebagai syahadat, kitab sucinya Undang-Undang Dasar 45, kemudian dijabarkan menjadi undang-undang. Undang-undang dijabarkan menjadi peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah,
peraturan desa, wis terakhir ya. Jadi sumber dari segala sumber hukum di negeri kita, khusus bangsa Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, nek gawe sumber undang-undang lain, coba saja. Ayo coba Persatuan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ajo nang ngene notaris ditolak kon. Kes bangpol maneh ditolak kon. Gak ditokno apa notaris ben. Apa salah Pak? Enggak. Tapi kon urip ndi kon? Melok negara ndi kon ngono. Makanya organisasi di Indonesia boleh Anda menggunakan organisasi apapun asalkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena uripnya di sini. Di mana bumi kamu pijak, disitulah langit yang kamu. Itu prinsip. Oke. Kemudian ada Pancasila itu sebagai nilai sumber norma atau etik. Nah, ini ngomong etika. Jadi mewujudkan Pancasila sebagai dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etik ini, norma-norma tersebut itu artinya kena ngomong etika, itu bisa juga tertulis, bisa tidak. Hukum itu ada hukum yang tertulis, ada yang tidak. Ngomong kesopanan, mosok kudu ditulis rek. Wes, senyum sampean harus berapa senti gitu ya, gak oleh titik rek. Nah, ngene, buka itu terus minimal berapa senti gitu kan. Yo gak rek. Wis pokoke senyum tok ngene wis. Nek senyum sampe kata untune oh bahagia tenan arek. Nek senyume titik wae iki. Iki komunikasi rek semiotik ya. Ayo nek di ilmu sampean lho semiotik lah ya. Meseme titik, meseme ombo iku ono maknane rek. Iki ilmu sampean lho ya mene ya. Samen nemplek ngene, samen ngene itu ada maknanya semua itu. Itu mencerminkan pikiran Anda, hati Anda. Misalnya anak kuliah kok umur kayak gini. Ini kadang pikiran gak tenang rek, mikir ya apa itu. Itu secara semiotik, nek ilmu sampean ilmu komunikasi bisa ditafsirkan. Jadi wes, iku gak ngomong iku meneh urusan sampean pelajarane sampean ya. Iki pelajarane Pancasila, etik. Wah, wes. Jadi kan yang ngomong etik berarti dasar hukumnya, sumbernya dari apa saja yang dijabarkan, ditafsirkan dari Pancasila itu. Misalnya, Pancasila etika sosial dan budaya. Ngomong berketuhanan. Lah agamane nggo Indonesia akeh. Ono 5 misalnya, ya wis iku rek. Ya bapak berarti konek Nasrani monggo, sampean Muslim monggo, sampean Hindu monggo, sampean Konghucu monggo. Itu. Budaya pun bisa juga berbeda. Monggo agama siji ono Muhammadiyah, ono NU, ono LDII. Coba misalnya agama kau kenceng, wis gak iso Islam tok, ngono ya apa Indonesia. Ya apa? Kau ono NU. Kau ono Muhammadiyah, apa Islam. Piye rek. Lho ya gak ngono, Kanjeng Nabi biyen ono enak, gak iso. Wong Nasrani aja ada yang Katolik, ada yang Protestan. Hindu ada Hindu Buddha. Kemana ngomong budaya? Budaya cipta karsa. Menungso iku macam-macam ya. Ono sing ilmu kepepet ya. Nek wis kepepet baru iso rek. Akali metu ya. Ada etika pemerintahan dan politik. Kayak kemarin yang diramaikan di dalam Pilpres itu kan terkait dengan etik sebenarnya. Etika politik. Cari ini nepotisme. Ya, apa nepotisme? Politik identitas. Ono sing apa jenenge? Dinasti. Lah budayane Jawa ngene iki iya jarine. Lho kok ngono? Lah wong Islam iku anfusakum wa ahlikum naro, Pak. Omane wong Jawa. Mesti nek budaya mosok rek kok nek ana apa-apa kok dhisikno tanggamu dhisik. Mesti ya awake dhisik, anake dhisik, keluargane dhisik, karo tanggane lingkungan kan ngono.
Lah misale bapakmu sebagai perusahaan punya perusahaan 10 misalnya. Wis meniki perusahaan iki tak kena tanggoku iki, tak kena iko. Anake 10 dijarno ndelok dhewe pon. Lah ya persokur. Nah, nek ngomong etika budaya bisa juga, makanya ngomong demokrasi yang ada di Amerika, demokrasi yang ada di Indonesia, demokrasi yang ada di India bisa juga berbeda. Karena apa? Budayanya bisa juga berbeda. Sehingga itu ada akulturasi, ada asimilasi, modifikasi lah nih ngomong perpaduan antara budaya ini dan ini akan menjadi baiknya seperti apa, menjadi nilai tata nilai seperti apa. Itu saya kira akan seperti itu. Nah, ngomong etika pemerintahan, yo oke lah kalau kita sepakat tidak boleh KKN, yo KKN lah. Tapi misalnya bapak sampean kepala sekolah, kemudian ono peluang guru, kira-kira nek anake iso duwe dadi guru apa dikekno wong liya? Nah, mungkin rek. Kali anake dhisik, nek gak gelem baru. Ada etika ekonomi dan bisnis. Oh. Etika ekonomi ki apa? Prinsip ekonomi seperti apa? Etika bisnis itu mencari keuntungan. Gak peduli dulur, gak peduli anak. Jadi nek ngomong bisnis, ekonomi, bisnis ya wes, untung sama untung itu prinsipnya. Nah ini berdasarkan pengalaman, ada seorang yang antara anaknya dan ayahnya sama-sama profesinya menjadi pedagang di pasar. Nek nggo omah hubungannya antara orang tua dan nek di omah, le aku tukono rokok le, udah. Ya, tapi nek nggo pasar, sih aku tolong tukono kresek ya. Alah aku sih cabut gede dhewe kok ngono, profesional. Etika. Makanya nek ngomong etika bisnis, bah kerjasama sama iblis gak ngurus ya, sepenting untung ya. Tapi ini ono sing fanatik misalnya, fanatik ya, anti Cina, anti Israel, anti, yo boleh-boleh saja. Kalau itu secara politik merugikan dan sebagainya boleh, kita tidak boleh. Tetapi misalnya, sampean anti Israel, sampean produk-produk Israel kira-kira aja digawe ngono. Misalnya dari sikat gigi misalnya, pasta gigi misalnya, Pepsodent misalnya, wah ini produk Israel mau. Minum, wah mereka apa gili mineral, wah afiliasi Israel Pak Moh, ngono katanya. Atau mungkin anti Cina, anti negara Cina. Yeah. Nah, ini memunculkan etika itu. Kemudian ada etika penegakan hukum dan keadilan. Ini macam-macam. Banyak kasus. Ya kayak kemarin itu mosok sing ngadili ponakane rek. Wis babalah, aku korban, bah aku dipecat bandak sepenting ponak aku tadi wakil presiden. Ya apa ngono iku? Salah tak? Kira-kira nek ana orang tua yang memperjuangkan anaknya mati-matian bahkan menjadi korban, salah enggak? Atau ketika ada adik melani dulurmu rek, ponakanmu memperjuangkan itu sampai Anda menjadi korban, meninggal, salah tak sampai? Nek menurut budaya kita enggak. Tapi nek ngomong etika hukum, ya mesti ini harus sesuai dengan kesepakatan undang-undang yang ada. Misalnya, bapak sampean polisi, bagian apa Satlantas Pak? Ono razia rek perapatan Kenaken. Sampean budal kuliah. Kok ono razia. Istri pacar lo ayah. Sekarang apa? Kira-kira ayahmu nilang tak gak? Nek ngomong profesi, ya siapapun harus ditilang. Kamu gak bawa SIM? Ya Pak, supaya Pak lali Pak, gopo Pak.
Pak San lu loncene setengah songo malam kari lali kamu. Bang yang gremeng-gremeng harus ditilang. Walaupun untuk bayar tilang ya sing ilang iku dhewe. Ya bang niku. Etika hukum. Pak ada yang mengatakan kayak kemarin itu sampai ada kejadian walk out dari persidangan karena etika. Merasa ini nggak pas, nggak cantik, wah saya keluar menghormati statement itu. Ada etika keilmuan dalam disiplin kehidupan. Ada etika profesi. Nah, kalau ada adik di dunia komunikasi, saya ono jurnalistik, wartawan, ono wartawan bodrek ini piye. Kemudian ilmune jeneng wartawan ya, pegawaiane ndol informasi. Udal-udal apa sing mesti informasi. No, ya. Menyampaikan informasi pada publik. Ya nek gak bener ya dadi fitnah rek. Tapi nek bener bisa dadi sesuatu ilmu bagi masyarakat, menjadi pengetahuan, menjadi sesuatu yang baik. Tetapi nek itu ndak bener jadi fitnah. Piye gitu. Semua profesi pekerjaan saya kira punya etika profesi, punya aturan, kode etik. Makanya di dalam profesi jurnalistik ada namanya lembaga pers, adalah yang menjaga kode etiknya. Wong sing nyebarno gosip iku jare sah, padahal wong nek gagak-gagak ngomong anu ya bahaya rek. Banyak hal. Di penanaman disiplin keilmuan, etika profesi ini juga dalam konteks penerapan kehidupan kita. Jadi kalau saya dosen, ya apa yang ditakutkan? Yo ngene iki rek, nek aku sekadung cerita ngene terus jan kono aku nglakoni liyane apa nek kok guyu-guyuan. Lho aku yo menungso rek. Kadang terjebak pada apa yang disampaikan. Mari nuturi kok nglakoni Pak, ngono kan ngono. Ini terkait dengan etika profesi dan lain-lain. Nah, profesi itu macam-macam. Ada kesehatan, ada pendidikan, ono budayaan, ono apa maneh. Banyaklah kalau ngomong etika profesi dalam keilmuan. Jadi semua disiplin ilmu punya kode etik. Saya kira di mata kuliah adik-adik nanti juga ada namanya etika profesi. Kalau di dalam pemerintahan ada etika pemerintahan. Jadi terakhir kesimpulannya adalah bahwa nilai itu harus sesuatu yang berharga, yang bermutu, yang menunjukkan sebuah kualitas, yang berguna bagi kehidupan manusia. Sesuatu itu ya sesuatu yang berharga, yang berguna, sehingga itu harus perlu diperjuangkan. Jadi kalau Anda meyakini perbuatan baik, yo perjuangkan rek. Wong air saja menetes-netes batu aja akhirnya bisa lubang kok. Istiqomah nek bahasane wong Islam. Lah Pancasila ini memiliki sifat-sifat nilai-nilai realitas abstrak dalam kehidupan manusia sehingga memiliki nilai sifat normatif yang berfungsi sebagai motivasi. Ya walaupun Pancasila itu bukan kebenaran yang sebenar-benarnya, tapi paling tidak sebagai motivasi, sebagai nilai ukuran berkehidupan kebangsaan itu adalah wis jelas. Jadi kalau misalnya ono parameternya jelas, wis. Cara misalnya menyatakan, oh kamu tuh salah, itu ada undang-undangnya, ada kesepakatan. Jadi kalau oh kamu tuh jelek, parameternya apa? Gak jelas, ya percuma. Tapi kalau dalam kehidupan bangsa kita ada Pancasila dan dasar Pancasila, wis iku ae. Perkara misalnya, lho Pak, Pancasila ini melanggar azas keagamaan Pak. KI lho Pak, haram Pak, misalnya. Ya boleh direvisi, boleh diamandemen. Itu, oke.
Nah, Pancasila ini berisi 5 sila yang berisi nilai-nilai yang fundamental, fondasi dasar. Ya, jadi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Saya kira itu nilai yang sangat normatif yang saya kira siapapun akan mengakui. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?